got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. Nah, baiklah, kita akan membahas usaha. Apa sih usaha itu? Usaha selanjutnya akan disebut kerja, karena usaha dan kerja menggunakan bahasa sama, yaitu work. Lalu, apa itu kerja? Di dalam termodinamika, kerja bila sistem mengalami pergerakan karena bereaksinya gaya, maka terjadi kerja atau sesuatu yang mengalami pergeseran, perubahan, baik itu posisi, keadaannya, dan bentuknya. Selanjutnya, usaha pada termodinamika. Yang pertama itu ada proses isotermal. Adalah di mana proses suhunya tetap. Dalam proses ini, tekanan dan volume sistem berubah, maka tidak dapat langsung menggunakan persamaan W sama dengan P delta V. Seperti gambar berikut ini. Yang kedua, ada proses isohorik. Dalam proses isohorik, volume konstan, sehingga delta V sama dengan 0, maka usahanya W sama dengan 0, seperti gambar seperti ini. Yang ketiga, proses isobarik. Karena volume sistem berubah, sedangkan tekanannya tetap, usaha yang dilakukan oleh sistem dinyatakan dengan W sama dengan P delta V sama dengan P buka kurung V2 dikurang V1. Seperti gambar berikut ini. Keempat, proses adiabatik. Proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem atau gas. Proses adiabatik mengikuti persamaan Poisson. Seperti contoh gambar atau grafik berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu membahas soal yang pertama, yaitu 20 mol gas suhunya 27 derajat Celcius memuai secara isotermal, sehingga volumenya mula-mula 1,2 M pangkat 3 menjadi 2,4 M pangkat 3. Tentukan usaha yang dilakukan gas. Sudah diketahui R-nya yaitu 8,31 J per mol K. Ln 2 sama dengan 0,693. Maka diketahui N-nya yaitu 20 mol. T suhunya diubah dari 27 derajat Celcius ke Kelvin. Hasilnya 300 derajat Kelvin. Karena V1-nya 1,2 M pangkat 3 dan V2 2,4 M pangkat 3, R-nya
8,31 J per mol K dan Len 2 sama dengan 0,693, maka usahanya diketahui atau ditanyakan W sama dengan N kali R kali T suhu kali Len V2 per V1. Maka didapat 49860 dikali 0,693, jadi sama dengan 34,552,98. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep hukum termodinamika 1, yang dimana bunyinya yaitu jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan energi yang ada di dalam sistem plus ditambah usaha yang ada pada sistem tersebut, yang dimana rumus termodinamika 1 yaitu dapat disimpulkan Q sama dengan delta U tambah W, ataupun delta U sama dengan Q kurang W, yang dimana delta U adalah perubahan dalam sistem atau J, yaitu dan Q jumlah kalor yang dilepas dan diterima oleh sistem atau J, dan W yaitu usaha atau joule. Dengan perjanjian sebagai berikut, yang dimana usaha atau W yang positif jika sistem melakukan suatu usaha, sedangkan usaha atau W yang negatif jika sistem tersebut menerima suatu usaha. Dan ketiga yaitu kalor atau Q akan bernilai positif jika kalor tersebut melepas kalornya, sedangkan Q bernilai positif jika kalor tersebut menerima suatu kalor. Nah, untuk proses dari penerapan hukum termodinamika 1, yaitu terdapat proses-prosesnya, yaitu yang pertama proses adiabatik, yang dimana Q sama dengan delta U tambah W, atau Q sama dengan atau 0 sama dengan delta U tambah W, atau bisa juga W sama dengan negatif delta U plus negatif delta U sama dengan U2 kurang U1. Berdasarkan persamaan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem akan mengakibatkan terjadinya perubahan energi di dalam sistem tersebut, yang dimana terdapat bertambah atau berkurang dari keadaan awalnya. Persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa W sama dengan delta U sama dengan min 3/2 NR atau T2 kurang T1. Nah, yang kedua yaitu proses isotermal, yang dimana proses isotermal merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu sistem pada suhu yang tetap, yang mana rumusnya yaitu Q sama dengan delta U plus W sama dengan 0 tambah W, atau Q sama dengan W. Sedangkan yang ketiga yaitu proses isokorik, yang dimana perubahan yang dialami oleh proses isokorik adalah sistem berada dalam keadaan volume yang tetap, yang dimana rumusnya yaitu Q sama dengan delta U plus W tambah plus W sama dengan delta U tambah 0, dan Q sama dengan delta U sama dengan U2 kurang U1. Nah, yang terakhir yaitu proses isobarik, yang dimana jika gas mengalami proses isobarik, perubahan yang terjadi pada gas berada dalam keadaan tekanan tetap, yang dimana Q sama dengan delta U plus W, Q sama dengan delta U plus Rho V2 kurang V1. Nah, untuk gas idealnya, untuk gas ideal monoatomik yang merupakan persamaan dari 914, dapat disimpulkan bahwa Q sama dengan 3/2 NR T2 kurang T1 tambah Rho V2 kurang V1. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan contoh soal dari termodinamika 1, yang dimana soalnya yaitu
Grafik di bawah menunjukkan siklus termodinamika yang dialami oleh suatu gas. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ABCD adalah, nah ini contoh grafiknya. Grafiknya A, B, C, D. Ini hurufnya. Nah, untuk mengetahuinya, pembahasannya kita harus mengetahui dulu. Nah, diketahui tekanan 1 sama dengan atau P1 sama dengan 2 kali 10 5 PA. Nah, untuk tekanan 2 atau P2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 PA. Untuk selanjutnya volume 1 atau V1 sama dengan 1 meter kubik. Untuk V2 volume 2 atau V2 sama dengan 3 meter kubik. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya usaha yang dilakukan pada proses siklus ABCD adalah untuk jawabannya usaha yang dilakukan sama dengan luas segi 4 ABCD. Ya, dimana yang diketahui W sama dengan rumusnya P2 kurang V1 kali V2 kurang V1. Nah, kita masukkan angkanya yaitu 4 kali 10 pangkat 5 dikurang P1 nya 2 kali 10 pangkat 5 PA, dua-duanya PA. Nah, dikali V2 sama dengan 3 meter kubik dikurang 1 meter kubik. W sama dengan 4 kurang 2 kali 10 pangkat 5 dikurang 2 kali 10 pangkat 5. Nah, dikali 3 kurang 1. Dikali 2. Dikali 2. Kali 2. Jadi hasilnya W sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, ini hasilnya yaitu W sama dengan 4 kali 10 Joule. 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus Carnot. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan awal. Nah, siklus Carnot merupakan suatu siklus usaha yang pertama kali dikenalkan oleh Sandi Carnot pada tahun 1796 sampai dengan 1832. Siklus Carnot itu sendiri terdiri atas 4 proses. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada proses A ke B terjadi proses pemuaian secara isotermik karena menyerap kalori Q1 dan diubah menjadi usaha W1. Yang kedua, pada proses B ke C terjadi proses pemuaian secara adiabatik karena melakukan usaha W2.
Nah, yang ketiga terjadi pada C ke D. Proses yang terjadi ialah proses pemampatan secara isotermik karena melepaskan kalor Q2. Nah, yang terakhir atau yang keempat ialah terjadi pada D ke A. Terjadi proses pemampatan secara adiabatik. Mesin terideal dan mempunyai efisiensi maksimum adalah mesin yang menggunakan siklus Carnot. Kerja yang dilakukan oleh mesin yang menggunakan siklus Carnot atau mesin Carnot adalah dapat dirumuskan W sama dengan Q1 dikali 1 dikurang T2 per T1 atau W sama dengan Q1 kurang Q2. Sedangkan efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100% dengan Q1 adalah kalor yang diberikan pada gas oleh reservoir suhu tinggi dan Q2 adalah kalor yang diberikan pada gas oleh reservoir suhu rendah. W adalah kerja yang dilakukan mesin Carnot dengan satuan Joule. T1 adalah suhu reservoir tinggi dengan satuan Kelvin dan T2 adalah suhu reservoir rendah dengan satuan Kelvin. Efisiensi mesin Carnot ini tidak pernah mencapai 100%, selalu kurang dari 100%. Nah, siklus Carnot merupakan siklus ideal. Dalam praktiknya dikenal jenis siklus lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Contohnya mobil dan sepeda motor berbahan bakar bensin. Nah, siklus Carnot terdiri atas beberapa proses. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Proses yang pertama ialah proses adiabatik, terjadi pada A ke D dan C ke B. Proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar. Nah, yang kedua yaitu proses secara isohorik. Pada gambar terlihat D ke C dan B ke A karena volumenya konstan atau tetap. Nah, yang kedua adalah siklus Diesel. Sama halnya dengan siklus Otto, perbedaan siklus Diesel dan siklus Otto adalah perambahan panas pada tekanan tetap. Karena alasan ini, siklus Diesel kadang disebut siklus tekanan tetap. Dalam diagram PV dapat kita lihat proses siklus Otto yang terdiri atas yang pertama siklus adiabatik, terjadi pada C ke D dan A ke B. Nah, yang kedua adalah siklus isobarik dari B ke C karena tekanannya konstan atau tetap dapat kita lihat. Nah, yang ketiga ialah siklus secara isohorik, terjadi pada D ke A karena volumenya konstan atau tetap dapat kita lihat. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan soal olimpiade pada pembahasan siklus Carnot. Nah, ini dia contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping ini. Pertanyaannya, jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, tentukan A. efisiensi mesin Carnot, B. usaha mesin Carnot, C. perbandingan kalor yang dibuang di suhu rendah dan usaha yang dilakukan mesin Carnot, dan D. jenis proses A, B, C, D, dan DA. Langsung saja kita selesaikan soal berikut. Nah, ini pembahasannya. Untuk yang pertama kita akan mencari efisiensi mesin Carnot. Nah, diketahui T kecil atau suhu di suhu reservoir tinggi sama dengan 227 derajat Celcius. Nah, kita ubah menjadi derajat Kelvin, maka ditambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Yang kedua, TR atau suhu rendah
yaitu 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Nah, langsung masukkan rumus efisiensi yang sudah kita bahas tadi. Efisiensi sama dengan 1 dikurang TR per TT dikali 100%. Maka N sama dengan 1 dikurang 300 per 500 dikali 100%. Maka efisiensinya adalah 40%. Nah, selanjutnya kita akan mencari usaha mesin Carnot. Langsung saja kita masukkan rumus efisiensi sama dengan W per Q1. Nah, rumus efisiensi tadi sudah kita dapat, yaitu 40%, maka kita masukkan 4/10 sama dengan W per 1200. Maka W-nya adalah 480 Joule. Nah, selanjutnya kita ingin mencari perbandingan kalori yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin Carnot. Maka rumusnya Q2 sama dengan Q1 dikurang W. Nah, di sini kita ingin mencari Q2-nya dulu berapa. Maka Q1 dikurang W, 1200 dikurang 480, hasilnya 720 Joule. Maka langsung saja perbandingannya Q2 banding W sama dengan 720 banding 480 sama dengan 9/6 atau 3/2. 3/2. Nah, selanjutnya kita ingin mencari jenis proses yang terjadi pada AB, BC, CD, dan DA. Nah, pada AB terjadi pemuaian secara isotermis karena volumenya bertambah, suhu gas tetap. Nah, pada B ke C terjadi pemuaian secara adiabatik karena volume gas bertambah sedangkan suhu gasnya turun. Nah, yang CD terjadi proses pemampatan secara isotermal karena volume gas berkurang tetapi suhu gas tetap. Nah, pada yang terakhir, pada D ke A terjadi pemampatan secara adiabatis karena volume gas berkurang dan suhu gasnya naik. Mungkin cukup sekian pembahasan siklus Carnot dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama adalah dari Kelvin Planck, yaitu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Nah, yang kedua dari Clausius, yaitu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Nah, berikut ini adalah bunyi hukum 2 termodinamika, yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Nah, menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju ke keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Ukuran ketidakteraturan ini dikenal dengan sistem entropi. Nah, di mana entropi itu merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Nah, semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Nah, entropi itu sama seperti halnya tekanan dan temperatur yang merupakan salah satu sistem dari sifat fisik yang dapat diukur dari sebuah sistem gitu. Apabila sejumlah kalor Q itu diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibelnya itu pada suhu konstan, nah maka besar perubahan entropi itu adalah delta S sama dengan Q per T dengan
maksudnya dengan keterangan delta H itu adalah perubahan entropi ataupun Y per K, dan Q adalah kalor, dan T adalah suhu, begitu. Nah, berikutnya adalah mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya itu berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya pada lemari es ataupun kulkas dan pendingin ruangan AC gitu, ruangan AC ataupun AC. Nah, udah itu ukuran kinerja mesin pendingin itu yaitu dinyatakan dengan koefisien daya gunanya itu merupakan hasil bagi kalor yang dipindahkan dari reservoir bersuhu rendah, yaitu Q2 terhadap usaha yang dibutuhkan gitu. Nah, dimana rumusnya itu Kp adalah koefisien daya guna sama dengan Q2 itu kalor yang diserap pada reservoir suhu rendah per W itu usaha yang diperlukan ataupun joule gitu ya kan, dan sama dengan Q2-nya tadi kalor yang diserap pada reservoir suhu rendah per Q1 itu kalor yang digunakan ataupun yang diberikan pada reservoir suhu tinggi dikurang Q2 sama dengan T2 itu adalah suhu pada reservoir bersuhu rendah ataupun K, dan rumusnya per T1 kurang T2. T1-nya itu suhu pada reservoir bersuhu tinggi. Jadi T1 itu dia bersuhu tinggi dan T2 itu dia bersuhu rendah. Begitu. Adalah soal untuk mesin pendingin, yaitu dari SBMPTN pada tahun 2017. Soalnya sebagai berikut. Kulkas memiliki koefisien performansi 6. Nah, jika suhu ruang di lingkungan 26 derajat Celcius, maka suhu paling rendahnya itu kulkas tersebut berapa gitu. Langsung saja ke penyelesaian ataupun pembahasan. Nah, diketahui di sana adalah KP yang sudah kita ketahui adalah 6. T1 sama dengan 28 ditambah 273 K sama dengan 301 K. Nah, yang ditanyakan itu adalah T2 gitu. Langsung saja kita jawab. Koefisien performansi maksimumnya itu diperoleh sebagai berikut ya. Ibaratnya Kp sama dengan T2 dibagi T1 buka kurung T1 dikurang T2 tutup kurung dengan T1 adalah suhu tinggi dan T2 adalah suhu rendah. Dari persamaan tersebut diperoleh Kp T1 dikurang Kp T2 sama dengan T2 Nah, Kp T1 sama dengan T2 buka kurung 1 tambah Kp dan T2 sama dengan buka kurung Kp dibagi buka kurung 1 tambah Kp tutup kurung lagi dikali T1. Jadi dari yang kita sebutkan ini langsung saja kita masukin angkanya, di mana Kp 6 1 ditambah Kp lagi 6. Nah, sama dengan dari hasil semuanya ini 258K. Jadi 258K dikurang dengan 273. Hasilnya itu minus 150C. Nah, suhu paling rendah di dalam lemari es adalah adalah minus 150C. Sekian. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping.